warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdan Hanif Aliafi dari Prodi PPKN Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas seputar sejarah Masjid Kauman Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 29 Mei 1773 Masehi. Pendirinya yaitu Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim, penghulu keraton. Dan perancang arsitektur masjid ini yaitu Kiai Wiryakusumo. Terletak di barat alun-alun utara dan barat daya Pasar Beringharjo yang berdekatan dengan keraton. Masjid Gede Kauman terdiri dari bangunan utama atau yang biasa disebut liwan, serambi, dan emperan. Tata luar berupa pagar pembatas seperti umumnya bangunan kerajaan di masa era Majapahit. Sedangkan ruang dalam terdiri dari jagang atau kolam keliling, bermakna sebagai pengaman setelah benteng. Masjid Gede Kauman dibangun pada hari Ahad Wage 6 Rohibul Akhir 1187 Hijriah atau tahun alif 1699 menurut penanggalan Jawa. Pada prasasti serambi masjid tertulis Candra Sangkala yang berbunyi Gapura terus Winayong Jalmo sebagai bukti pendirian masjid. Bersusun tiga bermakna tingkatan kehidupan manusia berhubungan dengan Allah. Pada tingkatan terendah manusia bersifat duniawi. Manusia menjalin hubungan yang baik kepada sesama dan memelihara alam. Bentuk atap tajuk merupakan bagian sejarah rumah Jawa. Simbol Islam berbentuk persegi pada denah, bermakna kesederhanaan dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tingkat kedua, manusia sudah banyak meninggalkan kehidupan duniawi. Manusia tetap menjaga kegiatan duniawi dan meningkatkan hubungannya dengan Allah. Pada tingkatan ketiga, berbentuk kerucut yang bermakna manusia mengurangi kegiatan duniawi dan lebih banyak mengarah kepada akhirat. Secara Islam, tingkatan ini disebut dengan habu minanas, hubungan manusia dengan manusia, dan habu minallah, hubungan manusia dengan Allah. Dalam filosofi Jawa dikenal dengan hamimayu hayuning bawono, atau membuat alam menjadi harmonis. Tata ruang. Tata ruang masjid terdiri ruang dalam dan ruang luar dan ruang dalam, dan juga pagar pembatas yang dikelilingi kolam, bermakna sebagai pengamanan setelah benteng. Jagang di sekeliling masjid berguna untuk membersihkan kaki. Dinding pagar keliling memiliki 3 gapura sebagai pintu masuk. Gapura berbentuk paduraksa seperti gapura candi. Pada halaman masjid terdapat 2 jalur, yaitu menuju komplek makam dan sendang kolam. Berdiri 2 bangunan bangsal Pancaosan berdenah segi 4 di halaman masjid sebelah kanan dan kiri. Lantai memiliki tinggi 20 cm dari tanah halaman. Bangunan terbuka tanpa dinding dengan atap berbentuk limasan. Kolom kayu berguna menjaga atap berjumlah 6 buah. Berdiri juga bangunan tugu sebagai penunjuk arah waktu sholat di halaman masjid. Pada puncak tugu terdapat hiasan berbentuk kupluk atau peci raja, menunjukkan bangunan itu milik kerajaan. Tata bangunan. Bangunan Masjid Gede Kauman terdiri dari bangunan utama, liwan, serambi, dan emperan. Denah liwan terbentuk persegi berukuran 30 x 30 meter persegi. Terdiri atas 4 buah kolom kayu utama atau soko guru setinggi 5 meter. Pada ruang liwan bermotif sulur, daun, dan tiang semu dengan bingkai di bagian atasnya. Mimbar terbuat dari bahan kayu jati merupakan ciri arsitektur Islam. Liwan dan serambi dihubungkan dengan 5 pintu. Pawestren, tempat sholat putri, dan bangsal di sebelah utara. Pada atas pintu tengah terdapat ornamen huruf Jawa dan Arab. Semua material kayu didatangkan dari Bojonegoro melalui darat atas perintah wali. Bangunan serambi masjid beratap limasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.